Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaihi. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumina hadza wa ba'di. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Pada sore yang indah ini Allah menghimpun kita di dalam lapis-lapis keberkahan. Berkah di dalam tempatnya karena ini adalah rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berkah di dalam waktunya karena ini adalah bulan Ramadan. Lebih berkah lagi karena ini adalah 10 akhir bulan Ramadan. Lebih berkah lagi adalah karena ini kita menjelang saat-saat mustajabah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Di saat kebahagiaan dunia yang merupakan cicipan dari kebahagiaan surga bagi orang-orang yang berpuasa dalam iftar, yang Allah Subhanahu wa taala kelak juga akan memberikan kebahagiaan yang berlipat-lipat ketika memberikan pahalanya. Berkah di dalam kegiatannya karena kita baru saja menunaikan salatul asar, salat yang diberi penanda khusus oleh Allah Subhanahu wa taala menurut jumhur mufassirin, hafidhu ala salawati wa salatil wusta, agar kita menjaga salat-salat dan khusus lagi adalah salatul wusta. Berkah di dalam duduk kita semua ini karena sebagian besar jamaah yang ada di sini adalah jamaah i'tikaf, baik yang kemudian memanjangkan i'tikafnya sesuai sunnah Nabi SAW, maupun yang seperti kami yang sungguh lemah dalam soal ini sehingga masih kelayapan di 10 akhir Ramadan. Seharusnya berada di Jogja tapi sampai juga di Darussalam. Mudah-mudahan Allah hitung juga bagian dari i'tikaf yang mencontohi sunnah Nabi SAW. Berkah di dalam duduk karena ilmu, karena sabda Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa sahih, Nabi SAW menyatakan, siapa menempuh jalan untuk bersentuhan dengan ilmu, maka Allah mudahkan baginya dengan sebab tempuhan jalannya itu jalan menuju ke surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkah melangkah menuju ilmu ini yang hari-hari ini kian langka. Karena kita justru dimudahkan untuk meraih ilmu dengan berbagai macam wasilah. Kita tinggal buka gadget, tinggal buka laptop, buka aplikasi YouTube, search ustadz kesukaan kita, search tema-tema yang ingin kita kaji, keluar semuanya dan kemudian kita setel. Tapi memang berkahnya berbeda. Melangkah menuju majelis ilmu ini, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, kita belum bicara tentang berapa banyak ilmu yang dikaji, berapa banyak ilmu yang dihafal, berapa banyak ilmu yang difahami, berapa banyak yang nanti akan diamalkan. Kita baru bicara tentang langkah-langkah yang ditempuh ke majelis ilmu itu. Itulah kenapa para salafus saleh tidak merasa sia-sia melangkah 3 bulan lamanya perjalanan hanya untuk mendapatkan satu hadis yang matanya ternyata dia sudah punya, hanya sanadnya yang lebih a'la, yang lebih ali daripada yang dia punya selama ini. 3 bulan berjalan untuk dapat hadis yang sudah dia ketahui teksnya. Tidak ada yang sia-sia. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berjalan dari Baghdad ke Makkah untuk menunaikan haji. Di musim haji menunggu Imam Abdul Razak, sahibu Kitabil Musannaf, yang berasal dari San'a di Yaman, selesai menunaikan seluruh urusannya, baru kemudian pulang ke Yaman. Ternyata ketika berjalan ke Yaman bekalnya habis di tengah perjalanan. Begitu sampai di Yaman di San'a, Imam Ahmad terpaksa pagi hari bekerja sebagai kuli panggul, kuli angkut di pasar-pasar, untuk kemudian sore sampai malam duduk di majelis Imam
Abdul Razak mengkaji kitab Musannaf. Begitu selesai pulang mencatat apa yang terjadi. Semua hadisnya Imam Abdul Razak itu Imam Ahmad sudah punya. Beliau sudah punya semuanya. Hanya ini mendapatkan dari sanad yang berbeda. Dari jalur Imam Abdul Razak yang memiliki sanad yang lebih ahli. Itu saja. Dan beliau tidak merasa sia-sia dengan itu. Karena berkahnya langkah-langkah menuju ilmu ini memang tidak terkatakan indahnya. Menuju surga dimudahkan. Maka beda Pak. Saya kadang-kadang buka YouTube itu heran sendiri. Ada kajian temanya bagus, isinya sahih, disampaikan oleh seorang ustadz dengan cara yang sangat baik. Kalau periksa komentarnya dari atas sampai ke bawah isinya debat pro kontra, saling menjatuhkan satu sama lain, menjelek-jelekkan saudaranya sendiri. Subhanallah. Kenapa? Karena para mustami'nya ini kehilangan berkahnya melangkah ke majelis ilmu. Kehilangan berkahnya berjalan ke tempat di mana ilmu ini disampaikan secara langsung, di mana kita bisa bertatap muka, saling melihat senyum di antara kita, di mana kemudian kita saling berjabat tangan menggugurkan dosa-dosa kita. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri menjabat tangan Imam Fudail bin Iyad. Kemudian Imam Fudail bin Iyad mengatakan, aku telah mendengar bahwa sesungguhnya orang yang berjabat tangan, dua orang saudara muslim berjabat tangan, dosa-dosa berguguran dari jemari-jemari mereka. Kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, dan aku mendengar sesungguhnya yang paling mulia di antara dua orang yang berjabat tangan adalah yang tidak melepaskan genggaman terlebih dahulu. Maka mereka kemudian jadi oyong-oyongan gitu ya, jabatan tangannya nggak lepas-lepas berdua gitu ya, jalan ke masjid bareng akhirnya. Tabarakar rahman. Keindahan semacam ini yang tidak kita dapati ketika kita kemudian hanya menyimak media yang online, yang daring, yang digital, yang maya. Berjumpa seperti ini, menyaksikan senyum saudara, menjabat tangannya, berpeluk, kadang-kadang mencium pipi kanan, pipi kiri, Masya Allah. Di dalam saf-saf salat, Rasulullah SAW sampai mengatakan betapa pentingnya persentuhan-persentuhan fisik ini. Sawu sufufakum saful aqdama wal manakib walayyinu bi aidi ikhwanikum, kata beliau, luruskan saf-saf kalian, bariskan kaki dengan kaki, telapak dengan telapak, pundak dengan pundak, sentuhkan satu sama lain, berlembutlah terhadap saudara di samping kalian. Janganlah jasad kalian berselisih yang membuat Allah menjadikan hati kalian berselisih. Jasadnya saja nggak mau ngumpul, nggak mau ketemu, nggak mau nyambung, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjamin adanya pertautan antar hati di antara kaum muslimin. Maka inilah indahnya majelis-majelis seperti ini, keagungan majelis-majelis seperti ini, keberkahan majelis-majelis semacam ini, perjumpaan kita, perjumpaan fisik yang sangat berharga dan hari ini semakin mahal. Saya kira dari Tropicana Cikarang ke sini dekat. Saya pikir memang dekat. Yang lama adalah perjalanannya. Tadi zuhur sampai sini, zuhur berangkat sampai sini sudah menjelang asar. Subhanallah. Tapi ini berkahnya memang mahal sekali ayah dan bunda. Apalagi kalau kemudian kita masuk ke sabda Nabi SAW, majtama qaumun fi baitim min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghashiyatuhumur rahmah wa haffatsumul malaika wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Rawahu Muslim wa sahih. Nabi SAW mengatakan, duduk-duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala, berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, mengkaji kitab Allah, membaca kitab Allah, ayat-ayatnya, kemudian mengkaji makna-maknanya di antara mereka. Maka keadaannya orang-orang yang semacam itu, ghasyyatumur rahmah, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala dicurah-curahkan kepada mereka. Kasih sayang Allah dicurah-curahkan kepada mereka. Betapa fakirnya kita hari ini dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Betapa berharapnya kita hari ini akan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat menghajatkannya, kita sangat memerlukannya di dalam kehidupan kita. Rahmat Allah Subhanahu wa taala menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah 100 bagian. Satu bagian melekat pada sifatnya Ar-Rahman, zat yang maha pengasih, yang kasihnya tiada pilih-pilih. Diturunkan ke bumi, diturunkan ke dunia sejak awal zaman sampai akhirnya, mencukupi untuk seluruh makhluk. Berkelimpahan, berkasih sayang, bercinta kasih di antara mereka. 99 bagian melekat pada sifatnya Ar-Rahim, zat yang maha penyayang, yang sayangnya tiada batas berbilang, dikhususkan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Maka berkumpul-kumpul seperti ini mudah-mudahan menjadikan kita berhak atas 100 bagian rahmat Allah itu tanpa kecuali.
Dan rahmat Allah yang kita peroleh di dalam taklim-taklim seperti ini semoga mengalir ke rumah kita, ke keluarga kita, ke masyarakat kita. Jadilah kita wasilahnya Allah untuk membawakan rahmatnya kepada sesama manusia. Dan rahmat ini mahal sekali nilainya.